warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Bismillahil kafi huwallah. Bismillahil syafi huwallah. Bismillahil muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bi dzikrillah yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustaz, kiai, sesepuh bin sepuh yang dimuliakan Allah, dan juga yang kami harapkan doa restu, khususnya kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Kang Man sekeluarga, dan juga beliau Al-Mukarram Bobo Siswoyo sekeluarga yang dimuliakan Allah, khususnya Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Akhinal Kiram Mas Iwan Wahyudi sekeluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fidinil Islam, rahimakumullah. Syukur tasyakur kembali, mari kita haturkan keharibaan azab sesembahan kita Allah Rabbul Izzah atas segala belian kasih dan sayangnya yang tidak pernah berhenti, yang setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita, yang setiap saat dan detik tercurahkan di dalam kehidupan kita, baik lahir maupun batin. Begitu luas dan dalam nikmat Allah. Agar betul-betul nikmat ini bertahan, maka harus kita terima dengan kedua tangan syukur dan tasyakur. Bersyukur dan bertasyakur dari hati yang paling dalam, disibukkan setiap saat untuk bersyukur kepada Allah. Dari relung batin yang paling dalam, disibukkan untuk menggali, untuk merasakan belian kasih sayang Allah dan mencurahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disibukkan untuk menyempurnakan syukur dengan afngal perbuatan, syukur fil arkan, syukur dalam tindakan, yaitu membenahi penghambaan, pengabdian kepada Allah agar semakin lurus. Saudaraku rahimakumullah, maka tentunya kembali kepada sunnatullah, kudratullah, kita hadir, kita dihidupkan oleh Allah. Bahwa kita ini sebetulnya aslinya tidak ada, kemudian diadakan dengan pancaran wujud Allah, dan nantinya harus mampu kembali tiada
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sunnatullah, qudratullah. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kembali kepada Allah. Kebahagiaan yang sejati adalah tatkala manusia itu bisa kembali kepada Allah, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulunya tidak ada, diadakan dan kembali tiada. Tetapi karena nafsu manusia yang menguasai kehidupan manusia itu sendiri, menjadikan keakuan tidak rela untuk tiada. Kalau dalam sejarah pewayangan, sejarah dahulu kala, ada orang yang mencari sebuah air dari kayangan yang diminum nanti bisa abadi. Kenapa makhluk ini pengen abadi? Maka di sini ada dua hal. Abadi dalam makna hak adalah hilangnya ketidakabadian diri manusia menyatu dengan keabadian Allah. Yang kedua, dari sisi batil abadi adalah menolak kepunahan, menolak kembali kepada sang abadi, dan ini adalah nafsu manusia. Saudaraku rahimakumullah, maka Allah Rabbul Izzah setiap saat mendidik kita. Kita itu diingatkan setiap saat, tetapi seringkali tidak memperhatikan. Apa peringatan dari Tuhan? Sesuatu yang kita anggap milik kita tiba-tiba terlepas. Sesuatu yang kita anggap mampu untuk membahagiakan ternyata hilang, dan lain sebagainya. Ada sentuhan dari Allah Rabbul Izzah di saat tiba-tiba kita dihina orang lain. Oh, kamu bodoh, kamu itu hina misalnya. Maka ini adalah peringatan dari Tuhan, memperingatkan diri kita bahwa kita memang ini bodoh, yang pintar Allah. Kalau bisa menerima, maka akan terjadi proses hikmah dalam diri kita, melepaskan ikatan-ikatan hubud dunia satu persatu. Tetapi karena ditolak, ibarat ini adalah obat yang diberikan, ditolak, dimuntahkan dengan amarah, gak terima tiarani bodoh, gak terima tiarani elek, akhirnya tidak jadi sembuh penyakitnya. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mari kembali sebagaimana iktikad berdoa kita di depan, bergabung di alam perjuangan guru, bergabung dengan Ruhul Kudus Eyang Guru, bergabung dengan Ruhul Kudus Kanjeng Sunan Prawoto. Apa yang mau kita gabungkan? Penggabungan ruh kita, sehingga apa yang diweruhi oleh Kanjeng Sunan Prawoto betul-betul kita mampu ikut weruh. Apa yang diweruhi tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita jujur sejujur-jujurnya, selama ini apa tuh yang kita weruhi dalam hidup ini? Kalau kita jujur sejujur-jujurnya, dari pagi bangun tidur, apa yang kita weruhi? Apakah kita bangun tidur kita weruh keagungan Allah, ngawerui, menyaksikan bahasa Indonesianya,
apa yang kita saksikan dari bangun tidur ini? Capek memikul beban masalah. Sehingga begitu mata melek ini ketakutan. Bangun dari tidur ini mata melek, panca indera normal, berarti apa? Tempelan beban-beban masalah mulai mencengkeram, mulai menghimpit, serasa sesak di dada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka bagaimana bisa lepas dari itu semua? Sudah disabdakan oleh Rasulullah. Dimulai dari bangun tidur. Setiap kita bangun tidur, saksikan La ilaha illallah. Coba ini belajar. Kelihatannya sepele. Setiap bangun tidur yang disaksikan adalah keagungan Allah, kebesaran Allah. Setiap bangun tidur yang disibukkan dalam ruh, dalam rasanya, merasakan belian kasih sayang Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan keluhuran Allah, merasakan kesucian Allah, merasakan keajaiban Allah, merasakan kemahadikdayaannya Allah, hingga kita tenggelam. Kalau sudah seperti itu, yakin beban-beban hidup apapun akan sirna dengan ruh dan rasa yang tersambung dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kadang merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa putus asa, merasa seperti kehilangan arah? Bukan karena beban masalah, tetapi lepasnya batin kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong, masalahku besar. Yang menjadikan aku gak bisa sholat itu masalahku besar. Yang menjadikan aku tidak bisa khusyuk zikir itu karena beban masalahku belum selesai. Salah. Itu pendapat hawa nafsu. Loh, kalau itu benar bahwa masalah besar bisa menjadikan tidak khusyuk dalam zikir, besar mana masalah kita dengan masalahnya para rasul, para nabi? Kenapa beliau ini semakin mesra, semakin cinta, semakin tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini karakter nafsu mengkambing hitamkan masalah. Bukan masalah yang menjadikan manusia sesak di dada, bukan masalah yang menjadikan manusia terhuyung-huyung, bukan masalah yang menjadikan manusia ini putus asa, resah, gelisah, tetapi satu yang sebenarnya yang menjadikan itu bukan masalahnya, tetapi jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemahaman seperti ini, mindset muraqabahnya salah, bagaimana kita mau cari solusi? Ibarat dokter, diagnosanya sudah salah. Sakitnya sakit mah kok. Dia bilang kanker, maka yang diberikan obat kanker nggak sembuh, malah brondol. Sakitnya ternyata sakit lambung. Ini contoh. Kenapa gak selesai-selesai? Diagnosanya salah. Kalau sudah menyaksikan dengan pengertian yang benar, diagnosanya benar, mindsetnya benar, baru kita akan mendapatkan solusi yang benar. Berarti apa? Seluruh permasalahan selama ini apa sebetulnya? Itu akibat dari tertutupnya batin kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai detik saat ini, mari kita cari solusi ini dari itu.
Kita cari solusi dari segala masalah itu dengan membenahi hubungan kita dengan Allah. Berlatih merasakan keagungan Allah. Jangan menganggap sepele, berlatih, tarikan hembusan nafas ini kita syukuri, alhamdulillah, nafasnya masih longgar ya Allah. Sekian puluh tahun kehadiran detak jantung dan nafas ini tidak aku pedulikan. Puluhan tahun kenikmatan yang besar luar biasa ini aku abaikan ya Allah, karena perhatianku tertuju kepada sesuatu yang aku inginkan yang belum dan belum datang, menjadikan aku lupa nikmat yang besar. Saudaraku rahimakumullah, maka di sinilah proses pendewasaan iman, proses pendewasaan tauhid, proses pendewasaan muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menjadi pribadi yang betul-betul mukhlis di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul mukhlis, ikhlas. Sebagaimana Kanjeng Sunan Prawoto ikhlas di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenggelam dalam keikhlasan batin sehingga hidup ini adalah penghambaan. Maka kenapa doa orang-orang yang soleh, doa para wali Allah itu tidak pernah ditolak oleh Allah dan pasti kabul. Ini janji Allah. Doa para rasul, para nabi, para wali, para soleh itu pasti kabul, nggak mungkin ditolak oleh Allah. Wallahu rasul. Karena begitu manusia sudah pada frekuensi solihin, muttaqin, mukhlisin, arifin, abidin. Begitu sudah dalam frekuensi itu adalah frekuensi malakut, sehingga hajat hidupnya hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angannya adalah angan malakut. Sering kita mendengar tentang alam malakut. Apa alam malakut? Alamnya para malaikat. Diterangkan oleh guru kita dan juga yang guru kita. Apa malaikat? Malaikat itu kamusnya cuma satu, menghamba. Sosoknya manusia, gelegere menungso, tetapi ruhaniyahnya, frekuensi hidupnya hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tangga malakut. Sayangnya di zaman akhir lantang dalam ucapan, sepi dalam pengorbanan dan tindakan. Ini zaman akhir. Kalau betul-betul sesuai ikrar, sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku, hidup dan matiku untukmu, ini sudah komplit. Sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Di mana celah nafsu? Di mana celah iblis, jin, syaitan? Tidak ada. Ini murni alam malaikat, alam ruhul kudus. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita awali dari bangun tidur. Bangun tidur melihat istri, bersyukurlah, sambungkan kepada Allah. Melihat anak, alhamdulillah.
Jangan hidup itu cuma melihat beban-beban masalah yang terjadi, sesuatu yang diharapkan nggak kunjung datang, sesuatu yang tidak diinginkan malah datang. Jangan itu dok, frekuensinya itu ya bingung nanti. Sesuatu yang diinginkan nggak datang-datang menjadikan kufur nanti, nggak bersyukur kepada Allah. Sesuatu yang tidak diinginkan tiba-tiba hadir menjadikan akan terjadi pemberontakan batin. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai mencari solusi dari semua masalah zahir batin kita dengan satu titik, yaitu titik bak dalam diri kita. Apa titik bak? Satu titik hak bahwa kita ini dari Allah, akan kembali kepada Allah. Apa titik bak? Kolbun salim. Kembali dari bangun tidur, hidupkan rasa kita merasakan belian kasih sayang Allah. Allah setiap kita bangun tidur dibangunkan oleh Allah. Allah menyapa kita dengan angin yang meniup wajah kita, begitu lembut nafas, begitu segar di pagi hari. Allah menyapa kita dengan menghadirkan rezeki untuk makan, minum, sarapan, kopi, dan lain sebagainya. Mulai dari hal-hal yang dianggap sepele selama ini, bersyukur. Alhamdulillah. Kalau itu sudah wujud, yakin. Bukan masalah yang menjadikan kita tidak bahagia, bukan masalah yang menjadikan keluarga kita tidak bahagia, tetapi jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menghina Allah sehingga memposisikan masalah ini sesuatu yang hebat, dahsyat, bisa menghancurkan hidup kita. Tidak. Jangan menghina Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai tatkala Allah sudah hadir memberikan pertolongannya. Maka masalah yang sebetulnya, yang sejatinya masalah, sebetulnya adalah kita bermasalah dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita betul-betul setiap saat dan detik mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menghadirkan rasa ikrar dan wujud syukur kepada Allah. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dihadirkan kembali di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah mungkin badan capek, ngantuk. Alhamdulillah, panggilan Allah, panggilan perjuangan malam ini, malam pengajian lapanan Jumat Pahing Majelis Ta'lim At-Tadkir Kaliaran Prawoto dan sekitarnya, dan juga malam doa bersama nyurupi atau mendoakan kediaman dari saudara kita Mas Iwan sekeluarga. Sebagaimana doa yang sudah kita panjatkan, semoga rumah ini berkah, ditempati ya nyaman, damai, tentram, sehat, harmonis, rezeki melimpah, istiqomah ibadah. Amin Allahumma amin. Saudara rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya, atas keikhlasannya. Terima kasih kepada Sahibul Bait sekeluarga dan juga kepada sesepuh kita. Semoga silaturahim ini membawa berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan bismillah, nanti setelah acara ini ada kegiatan kungkum berendam di Jipik, tapi khususnya nom-nom, khususnya nom-nom, sing nom. Nah, dhisik sering nom ki 50 mengisor boten, iki nom ya 20 mengisor. Wah, jeblok langsung. Alhamdulillah. Ning nak badhe nderek nggih monggo.
mekaten kirang langipun nyun agung ing saputra pangsami. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.